Topik bahasan kita pada video kali ini adalah efek Compton fisika kelas 12. Nah, kali ini kita akan bahas konsep dari efek Compton. Jadi, efek Compton ini menyatakan bahwa foton dapat dianggap sebagai partikel yang bergerak sehingga mempunyai momentum sebesar P, di mana P ini dinyatakan dalam persamaan H per lambda, dan lambda ini bisa kita bongkar jadi C per F. Sehingga kita peroleh nilai P-nya juga setara dengan H kali F per C. Nah, fenomena efek Compton dapat diamati dengan tumbukan antara foton dengan elektron. Berikut ini ilustrasi tumbukan antara foton dengan elektron ya. Nah, ketika foton datang menumbuk elektron yang diam, baik foton maupun elektron ini akan terhambur, sehingga foton yang terhambur ini akan membentuk sudut sebesar θ. Ya. Untuk energi foton yang datang dinyatakan dengan persamaan E0 sama dengan H kali F0, di mana F0 bisa kita ganti dengan C per lambda 0. Ini energinya mula-mula. Selanjutnya, untuk foton yang datang juga punya momentum sebesar P0 sama dengan H per lambda 0. Seperti itu. Nah, kemudian untuk foton yang terhambur, dia akan mempunyai energi sebesar E aksen sama dengan H kali F aksen, yang sama dengan H kali C per lambda aksen. Ya, sehingga momentumnya ini dinyatakan dengan P aksen, atau momentum sesudah tumbukan, ini sama dengan H per lambda aksen. Lambda aksen dan F aksen ini adalah panjang gelombang dan frekuensi foton setelah tumbukan. Nah, karena elektronnya awalnya diam, dia bergerak, maka elektron tentu akan mempunyai kecepatan, sehingga memiliki energi kinetik yang besarnya dinyatakan dengan EK sama dengan mc kuadrat. M-nya ini adalah massa bergerak elektron, dikurangi massa diam elektron kali C kuadrat. Seperti itu. Nah, hasil percobaan Compton menyatakan bahwa yang pertama, panjang gelombang foton itu bertambah, sehingga lambda aksen ini lebih dari lambda 0, dari panjang gelombangnya mula-mula, dan sebagai akibat frekuensi fotonnya berkurang ya, jadi F kurang dari F0. Nah, untuk pergeseran panjang gelombang Compton itu dinyatakan menurut persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda 0, yang sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Di mana P ini adalah momentum foton dalam satuan kilogram per meter per second ya. Ini untuk menyatakan momentum. Lambda 0 ini adalah panjang gelombang foton yang datang, satuannya meter. Kalau lambda aksen ini adalah panjang gelombang foton yang terhambur. M0 ini adalah massa diam elektron, besarnya adalah 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kg, dan theta ini adalah sudut hamburan foton. Selanjutnya kita juga akan bahas konsep dari sifat gelombang dari materi ya, yang dinyatakan dari panjang gelombang de Broglie ya, dinyatakan dengan panjang gelombang de Broglie di sini. Nah, hipotesa de Broglie menyatakan bahwa dengan cara tertentu benda yang bergerak itu akan memiliki sifat gelombang yang besarnya dinyatakan dengan lambda sama dengan H per P. Ini rumusnya sama seperti efek Compton ya, cuman kita balik aja. Jadi lambdanya ini sama dengan H per P, dan P-nya bisa kita ganti dengan M kali V ya, karena P ini adalah momentum ya. Nah, untuk elektron, lambdanya bisa kita nyatakan dengan H per akar 2 kali M kali E, ini adalah muatan elektron, dan V ini adalah beda potensialnya ya. Dimana M ini adalah massa partikel ya, massa partikel dalam satuan kilogram, V ini kecepatan partikel, satuannya meter per second, dan V adalah beda potensial, satuannya volt. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar sesuai dengan efek Compton ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita harus cek keempat pernyataan ini masing-masing. Ya, mana aja yang benar. Coba kita lihat pernyataan yang pertama. Elektron dapat menembus inti atom. Ini benar atau salah? Jawabannya salah ya. Kenapa? Karena elektron itu hanya bisa menembus lapisan dari suatu materi. Dan elektron itu sendiri bergerak di sekitar inti atom. Jadi elektron kan kita udah pernah belajar ya, dia mengelilingi inti atom gitu. Nah, karena dia mengelilingi inti atom, nggak mungkin dia menembus atomnya itu sendiri ya. Nah, kemudian pernyataan yang kedua,
tenaga atom seluruhnya diberikan ke partikel. Tenaga itu sama aja kayak energi. Dari persamaan panjang gelombang, pergeseran panjang gelombang akibat efek Compton, maka dapat kita simpulkan tidak seluruhnya energi atau tenaga atom itu diberikan ke partikel. Kenapa? Karena energi atom itu nggak seluruhnya berpindah ke partikel, tapi mengalami transfer energi secara bertahap dalam bentuk paket-paket energi atau foton, ya. Jadi pernyataan yang kedua ini jelas salah, gitu. Nah, kita lihat pernyataan yang ketiga, foton musnah setelah membentuk materi. Dari pernyataan yang kedua, kan energi atom nggak seluruhnya dikonversi ke partikel ya, tapi dia mengalami transfer energi bertahap kan. Nah, pernyataan yang ketiga juga jelas salah. Kenapa? Karena efek Compton itu sendiri menyatakan bahwa foton tidaklah musnah, melainkan mengalami transfer energi, ya. Nah, pernyataan yang keempat, sinar X dapat berinteraksi dengan elektron. Ya, jawabannya benar ya. Sesuai dengan efek Compton, sinar X dapat berinteraksi dengan elektron dengan hasil terhamburnya sinar X dan juga elektron. Ya, sesuai dengan gambar yang telah kita bahas tadi pada teori singkatnya. Jelas ya? Jadi, opsi yang tepat, pernyataan yang benar yang mana aja? Iya, yang E, hanya pernyataan keempat saja. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Dalam suatu percobaan difraksi elektron, digunakan suatu tegangan pemercepat 320 volt. Jika tegangan diubah menjadi 500 volt, maka panjang gelombang elektronnya adalah titik-titik. Soal ini adalah soal tentang panjang gelombang de Broglie ya. Nah, yang diubah di sini adalah tegangan pemercepat. Jadi data-data yang diketahui di sini ada dua, yaitu V1 sama V2. Untuk tetapan-tetapan ini teman-teman harus tahu ya. Nah, kemudian kita harus mencari panjang gelombang de Broglie-nya. Kalau potensialnya kita ubah dari 320 jadi 500 volt, kita bisa gunakan hubungan lambda sama dengan H per akar 2 kali massa elektron kali muatan elektron kali beda potensial. Karena ini elektron ya, yang jadi partikelnya. Dan teman-teman perhatikan bahwa panjang gelombang di sini sebanding dengan 1 per akar dari beda potensial. Jadi kita bisa tulis lambda 1 per lambda 2 sama dengan akar V2 per V1 ya. Karena sebenarnya berbanding terbalik kan ya. Jadi kalau di atas ini indeksnya 1, di sini 2. Kalau ini 2, ini 1. Substitusi aja berarti lambda 1 per lambda 2 ini sama dengan akar dari 500 per 320. Ini kita bagi 20 masing-masing jadi berapa tuh? 25 per 16. Akar 25 per 16 itu 5 per 4. Dari sini kita tinggal kali silang aja. Karena yang mau kita cari adalah lambda 2 atau panjang gelombang ketika tegangannya 500 volt. Artinya lambda 2-nya ini 4 kali lambda 1 per 5 atau 4 per 5 lambda 1. Lambda 1-nya kita belum tahu. Kita harus cari lambda 1-nya pakai hubungan ini. Ya. Jadi kita ganti lambda 1-nya sama rumus panjang gelombang de Broglie H per akar 2 kali M kali E kali V1 karena panjang gelombang yang pertama ya. Ya udah, tinggal kita substitusikan saja data-data yang kita punya di sini. H-nya tahu, M-nya tahu, E-nya tahu dan V1-nya juga tahu. Ya. Kita substitusikan semua seperti ini dan kalau kita hitung kita akan peroleh nilai lambda 2-nya adalah 5,52 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang A. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,7 nanometer menumbuk elektron yang diam. Setelah bertumbukan, foton dihamburkan 120 derajat terhadap arah semula nih. Panjang gelombang foton setelah bertumbukan adalah titik-titik. Nah, data yang diketahui di sini adalah panjang gelombang foton mula-mula. Ini adalah 0,7 nanometer. Kita ubah ke meter berarti kita kali sama 10 pangkat negatif 9 ya. Jadi 7 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Sudut hambur fotonnya adalah 120 derajat. Ini tetapan-tetapan yang penting untuk menentukan panjang gelombang foton setelah bertumbukan. Dan untuk mencari panjang gelombang foton setelah terhambur atau setelah tumbukan ya, maka kita dapat gunakan
persamaan pergeseran panjang gelombang pada efek Compton. Jadi, lambda aksen kurang lambda 0 sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Yang ditanyanya apa? Lambda aksen kan? Artinya min lambda 0 ini pindah ruas aja ke kanan. Seperti ini. Ya. Teman-teman perhatikan, lambda 0-nya kita punya H, M0, kemudian C, dan cos theta-nya juga bisa kita cari. Tinggal kita substitusikan aja semua data yang kita punya ke persamaan lambda aksen. Ya. Kemudian untuk cos 120 derajat berapa coba? Iya, min setengah ya. Jadi 1 min setengah ini jadi 1 plus setengah gitu. Oke. Kemudian kita hitung aja lambda aksennya di sini adalah 7,036 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Ini yang diminta di pilihan itu dalam satuan nanometer ya. Jadi kita ubah ke nanometer, kita kali 10 pangkat 9. Nanti kita peroleh hasilnya 0,7036 ya. Sehingga panjang gelombang foton setelah bertumbukan adalah 0,7036 nanometer. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang keempat. Sebuah foton yang datang sejajar sumbu X mempunyai energi 300 kV menumbuk sebuah elektron yang diam. Ya. Setelah tumbukan tersebut, foton terhambur sehingga energinya berkurang 20%. Nah, yang pertama kita diminta untuk menentukan sudut hamburan foton terhadap sumbu X setelah tumbukan, pergeseran Compton. Nah, ini delta lambda dan panjang gelombang foton sebelum dan sesudah tumbukan. Data-data yang diketahui di sini adalah energi foton mula-mula 300 kV ya. Kemudian energi yang loss atau delta E-nya adalah 0,2 E0. Kenapa? Karena di sini energinya berkurang 20%. 20% kan 0,2 dari energi semula ya. Nah, tetapan-tetapan ini teman-teman harus tahu. Dan kita akan coba jawab dulu poin A untuk menentukan sudut hamburan foton. Caranya gimana? Kita bisa gunakan persamaan pergeseran panjang gelombang pada efek Compton. Yaitu delta lambda sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Lihat, yang ditanyanya apa? Cos theta kan? Berarti masing-masing ruas kita bagi dengan suku H per M0C. Ya. Atau ini delta lambdanya kita kalikan dengan M0C dibagi H. Jelas ini sama dengan 1 min cos theta. Kan cos theta-nya yang ditanya nih. Berarti ini pindah ruas aja ke kiri ya. Suku yang ini pindah ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Variabel apa yang kita belum punya? M0-nya ada, C-nya ada, H-nya ada, delta lambdanya belum ada, teman-teman. Jadi kita harus cari delta lambdanya. Ya. Gimana caranya kita cari delta lambda? Nah, kita lihat hubungan antara energi yang hilang dan energi mula-mula. Jadi fraksi energi yang hilang dibanding dengan energi mula-mula ini bisa kita urai menggunakan persamaan energi ya. Delta E berarti ini Hc per lambda 0 atau energi mula-mula dikurangi energi akhir Hc per lambda aksen per Hc per lambda 0. Suku Hc-nya ini bisa kita coret ya, atas bawah. Jadi kalau kita samakan penyebut dan kita sederhanakan, kita akan peroleh lambda aksen dikurangi lambda 0 per lambda aksen. Wah, nambah variabel baru lagi ini lambda aksen ya. Nah, teman-teman perhatikan, dari hubungan delta lambda sama dengan lambda aksen kurang lambda 0, jelas yang ini pembilang, lambda aksen kurang lambda 0, ini bisa kita ganti sama delta lambda ya. Yang atas kita ganti sama delta lambda, yang bawah, lambda aksennya kita ganti dengan delta lambda plus lambda 0. Ya, dari hubungan yang ini. Nah, kemudian delta E per E0, kalau teman-teman perhatikan, delta E-nya kan 0,2 E0. Dibagi E0 berapa coba? Ya, 0,2 ya. Jadi 0,2 sama dengan segini. Nah, ini tinggal teman-teman kali silang aja. 0,2 kali lambda 0 plus delta lambda. Ini sama dengan delta lambda. Jadi, nanti kita peroleh delta lambdanya 1/4 lambda 0. Ya, dari hubungan yang ini, Hc per lambda, kita bisa tentukan nilai lambda 0-nya. Kan lambda ini sama dengan Hc per E, tinggal kita balik aja ya. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi,
Lambda 0-nya kita ganti dengan HC per E0 tentunya. Nah, kita udah punya nih suku dari delta lambdanya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan cos theta. Karena yang mau kita cari adalah sudut hamburan fotonnya. Seperti ini. H sama H-nya bisa kita coret ya. Jadi, secara lebih sederhana, ini cos theta-nya sama dengan 1 min M0C kuadrat per 4E0. M0-nya kita tahu, ya, 9,11 kali 10 pangkat negatif 31. C-nya juga kita tahu. E0-nya juga ini 300 kilo elektron volt. Hati-hati. Untuk kilo elektron volt berarti kita ubah dulu jadi joule ya. Kita kali 10 pangkat 3. Kemudian kita kali sama 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Karena 1 elektron volt kan segini. Ya. Terus kalau kita hitung aja, kita akan peroleh nilai cos theta-nya itu 0,427. Sehingga theta-nya sama dengan cos inverse dari 0,427. Ini kita hitung pakai kalkulator, nanti kita dapat hasilnya 64,72 derajat. Jelas ya? Buat menghitung pergeseran Compton, berarti delta lambda ya. Nah, berarti panjang gelombangnya di sini bisa kita cari delta lambdanya dari hubungan ini, 1/4 kali lambda 0. Atau 1/4 kali HC per E0 ya. HC sama E0-nya kita substitusi ke persamaan ini, karena kan kita udah tahu ya. Dan pastikan E0-nya dalam satuan joule, sekali lagi ya. Nah, berarti E0-nya ini kan 3 kali 10 pangkat 5. Kita kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini kita hitung aja sebentar. Nanti kita peroleh delta lambdanya 1,04 kali 10 pangkat negatif 12 meter, teman-teman. Setelah kita peroleh delta lambdanya, maka kita bisa cari lambda 0 dan lambda aksen, panjang gelombang foton sebelum dan sesudah tumbukan. Caranya gimana? Nah, kita mau cari di sini lambda 0-nya. Lambda 0 sama dengan 4 kali delta lambda dari hubungan yang ini, ya. Tinggal kita kali aja 4 sama delta lambdanya. Jadi 4 kali segini hasilnya adalah 4,16 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Dan untuk menentukan lambda aksen, teman-teman perhatikan, lambda aksen kan sama dengan delta lambda ditambah lambda 0 ya. Berarti di sini lambda 0-nya kita udah dapat 4 kali delta lambda ditambah delta lambda ya 5 kali delta lambda. Ini 5,2 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Jelas ya? Oke, sekian dulu pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal efek Compton, fenomena kuantum fisika kelas 12 kali ini. Seperti biasa, sebagai penutup saya sertakan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, dan teman-teman bisa coba jawab di kolom komentar juga. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.